bebas karena darahmu. Kau rela berkorban karena cintamu. I am so glad living in your love. Thanks for my God for all your goodness. I am so free. It is by your blood you are willing to sacrifice. That's because your love. Aku bahagia karena kasih-Mu. Aku bersyukur karena baik-Mu. Aku terbebas karena darah-Mu. Kau rela berkorban karena cinta-Mu. Karena cinta-Mu, karena cinta-Mu. Selamat jumpa dengan Pak Hari. Pak Hari juga. Bersama-sama boleh melayani Tuhan. Apalagi Pak, baru tahun-tahun ya. Lama ketemu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak Hari dan keluarga. Cepat sembuh. Masih Pak, Komingguan. Pak Komingguan, rohnya, feelingnya kuat juga ya. Kita memang rencana mau masuk karena
kebetulan hari ini nanti pelayanan nanti jam 7 malam. Saya bilang sama Pak Ari, kan kita pelayanan nanti jam 7, jam sekarang ini kosong. Pak, saya baca kan, saya bilang itu Pak Hari Sanosa tuh yang khotbah, kita udah lama gak ketemu. Jadi saya mau masuk, kebetulan Pak Komingguan BA di situ, Pak Hari, Pak saya baca, loh rupanya disuruh masuk, kok rohnya sama ya. Haleluya. Pekah roh, kita punya roh yang pekah. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Ipon, Pak Ari. Iya. Thank you. Iya. Ya mungkin ada mau kesaksian, boleh? Siapa yang mau kesaksian? Mungkin Bu Ipon, Pak Ari, Pak. Kalau tidak ada, kita masuk firman aja ya. Iya. Iya. Boleh satu lagu lagi, Pak Ari, Pak, sebelum masuk firman yang banyak. Pak Ari, Oh, Sanosa. iya. Oke. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih Allah sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Pendeta Hari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom semua teman-teman. Shalom. Yang teman-teman dari Sumatera, Horas. Haleluya. Mohon maaf semua teman-teman yang lain yang belum kenal ya, salam kenal, haleluya, puji Tuhan, dan mohon maaf saya ini hari masih isoman, jadi mungkin nanti kalau ada batuk-batuk sedikit mohon dimengerti. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing-sharing. Dengan segala hormat semua teman-teman, Bapak Ibu-ibu dan hamba-hamba Tuhan juga Pak Derikson Cijabat ya, dan hamba Tuhan yang lain saya belum tahu semuanya. Saya lebih senang dipanggil Opa atau Opung, bukan boleh, daripada dipanggil pendeta, karena
buat saya rasanya berat banget tuh pendeta. Gitu aja, itu pribadi ya, jadi nggak ada urusan dengan yang lain-lain. Karena saya juga lebih senang dipanggil biasa-biasa aja lah, karena bagi saya semuanya biasa aja gitu aja, sederhana aja. Terima kasih untuk kesempatan ini pada sore hari ini. Saya berbagi sharing firman, yaitu mengenai judulnya yang saya berikan kepada Pak Ko. Dalam bahasa Indonesianya saya pakai begini: mengapa kita tidak sejalan, sepikir, sekehendak saja, tentu dengan Tuhan. Kenapa judul ini sampai muncul? Karena banyak orang menurut saya ya tidak sepikir sejalan dengan Tuhan, akibatnya memang babelur. Dan itu ya saya rasakan sendiri dulu. Karena dulu waktu saya sebelumnya, sedikit perkenalan sebelumnya ya Pak ya, boleh ya? Saya ini dulu pengusaha rekaman kaset. Mungkin yang bapak-bapak di atas usia 40 tahun pasti kenal lah produksi perusahaan saya, yaitu Atlantic Record, AR. Kita memproduksi lagu-lagu barat dan lain sebagainya. Baru nanti setelah saya sendiri pribadi, saya pakai praise, baru lagu rohani. Kalau tadi di perusahaan tidak ada lagu rohani sama sekali, karena itu perusahaan swasta gitu istilahnya. Dan sedikit banyak juga teman-teman yang tanya, Pak Hari kok bisa jadi pendeta? Saya sih jujur-jujur aja. 2 kali saya menolak. Ini ada Pak Evangelis Nicholas Liang, ya. Haleluya. Shalom. Saya merasa saya nggak pantas Pak jadi pendeta, Pak. Karena saya pengusaha, dan dunia saya dunia artis semua. Jadi kalau jadi pendeta tuh tidak ada dalam pikiran saya, karena saya anggap itu semua orang suci semua. Saya ini terus terang orang kotor, jadi nggak pantas gitu. Maka saya menolak 2 kali. Tapi semua anak-anak rohani yang sekarang sudah jadi pendeta yang cukup punya nama, yang di Paniko dan lain sebagainya, yaitu Johan Handoyo lah, ya, kembali Robert Lea, ya, dulu ada yang lain-lain lagi, banyak semuanya, termasuk Nanlohi yang ada di Amerika dan lain sebagainya. Mereka semua bilang, B, mereka panggil saya Babe, B, ayo, full time. Saya bilang, kok enaknya kamu ngomong full time? Karena maaf, kenapa saya bilang begitu? Karena saya ini kuat dari kecil. Dulu pendeta-pendeta saya nggak ada yang seperti sekarang yang hebat-hebat, nggak ada. Apalagi maaf ya, yang kaya-kaya nggak ada. Ya, semua pendeta kecil. Jadi saya pikir, buat apa jadi pendeta? Sebenarnya saya pengusaha dong, banyak duit. Ya maaf aja ya, itu pikiran saya loh ya. Ya saya nggak mau. Tapi mau lari kemana pun nggak bisa. Jadi sederhananya ya, setelah saya di satu perusahaan yang lain, itu waktu itu perusahaan saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya bilang sama teman saya yang juga sama-sama Kristen. Saya bilang, ada apa? Dia bilang, nggak ada apa-apa. Ya udah, nggak ada apa-apa. Setelah saya pulang dari Shanghai, itu waktu festival pop sedunia, bersama dengan kedua almarhum, yaitu Nika Ardila dan Andi Maria Matalata. Mereka sudah pada almarhum. Pulang, lalu saya datang ke perusahaan yang 2 lantai. Saya nggak tahu bagaimana ya. Saya cuma rasa, kok Tuhan, saya ini penyusun lagu-lagu di kaset. Semua lagu menjadi tidak enak aja buat saya. Nggak tahu kenapa. Cuma berdoa, Tuhan maunya apa sih, nggak ngerti. Anak-anak sih suruh full time. Tapi ya aku kan nggak bisa khotbah Tuhan. Saya ini terus terang aja, maaf ya, bahwa ibu-ibu ya maaf ya. Saya dulu nggak suka baca Alkitab. Karena Alkitab buat saya obat tidur. Kalau nggak bisa tidur, saya baca Alkitab. Nggak lama saya tidur pasti. Tapi kalau baca berita silat, wah, sampai pagi saya. Ya, itulah kisah sedikit dari saya. Akhirnya saya ya mau jadi pendeta, mau ngapain gitu. Khotbah nggak bisa, baca Alkitab enggak. Mau jadi pendeta apa gitu. Macam apa pendeta ini? Sekolah ya enggak. Tapi akhirnya ya bersama dengan, mungkin ada yang kenal, Bung Krismuntu, kami ambil extension di Om Ho. Om Ho bahasa Indonesia apa ya, saya lupa nama dia. Oleh Om Seng tuh. Om Ho dari BKBI.
Beliau sudah almarhum. HL Senduk. HL Senduk, terima kasih. Lupa lah, saya bilang. Terima kasih, Pak. Ya, beliau yang ya kasih pelajaran sedikit lah buat kita ini. Modalnya cuma itu aja. Akhirnya saya ya itu waktu kita di Jakarta Presenter semuanya bantu saya sebagai WL bersama dengan Arifin, Timotius Arifin dan lain sebagainya. Tapi ya semua ketika Pak Niko buka di Jakarta, buka Betani Jakarta, semua ke sana. Saya pilih ke Bung Adi Manutu, ke gereja kecil. Saya kata kenapa ya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya saya bantu aja gitu aja, sederhana gitu. Ya lama-lama ya Alex buka gereja, Alex Iranatal almarhum, ya suruh saya bantu. Ya saya bantu aja. Akhirnya saya ambil extension di Omoho sana, ya dapat sih dari PDM, PDT, PDP, PDM, PDT, ya, dapat sih. Cuman ya begitulah, sepotong-sepotong. Akhirnya ya kemurahan Tuhan lah, dari gereja melayani di gereja kecil dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya sampai ini hari, kemurahan Tuhan cuma segitu aja, Pak. Karena kalau tanya saya aja, kok banyak juga itu waktu, termasuk mungkin ada yang kenal ya, pasti kenal lah ya, Romeo Sahartian dan lain sebagainya, beliau-beliau ini. Mereka si Hari jadi pendeta, nggak salah. Saya bilang jangan kata kalian bilang nanya, saya sendiri juga nanya, Tuhan nggak salah milih ini gitu. Karena saya tidak punya latar belakang apapun juga gitu. Nggak pernah terpikir menjadi pendeta. Sorry deh. Maka itu belakang-belakang ini, setelah kurang lebih hampir 3 tahun ini, saya tidak pakai pendeta saya hanya pakai bahasa depan nama saya ya Opa. Karena saya lebih senang dipanggil begitu, sederhana aja, jadi kita sama-sama lah. Saya nggak lebih tinggi dari bapak-bapak ibu, kita sama-sama aja, ya sama-sama belajar. That's all, sampai buat saya sampai Tuhan panggil. Usia saya sekarang menjelang 80, ya kemurahan Tuhan masih sehat. Cuman ini kena COVID aja, kena mantu sakit, saya harus urus sampai meninggal, ke kuburan, ya akhirnya kena lah, gitu aja. Cuman isolasi di rumah aja gitu, sederhananya. Oke, kita mulai ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Kenapa saya memakai judul ini? Mengapa kita tidak sejalan, sepikir, sekehendak saja dengan Tuhan? Karena menurut saya, pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya, banyak kita hanya only NATO, no action talk only. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tapi ya, kalau Tuhan suruh ke kanan, ya kita ke kiri. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan. Tuhan suruh berhenti, kita laju terus. Akhirnya babak belur. Itulah saya tempo hari. Karena saya ke gereja, maaf, hanya store body. Cuma numpang duduk. Sebagai orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, cuma itu aja. Pendeta mau ngomong apa, pret buat saya. You ngomong gampang. You nggak tahu apa yang saya alami, itu aja. Jadi saya khotbah dari siapapun juga, masuk kanan keluar kiri. Tapi itu masih bagus loh Pak. Bahkan masih ada cangkut sini, tengah-tengah. Ya itulah. Berjalan langsung, terus lama-lama ya akhirnya dari babak belur segala macam, jatuh bangun dalam usaha, dan lain sebagainya, akhirnya jadi hamba Tuhan yang full time. Tapi puji Tuhan, bukan dengan kesombongan, saya jadi hamba Tuhan bukan karena perusahaan bangkrut. Perusahaan tetap jalan semuanya, tapi saya sudah nggak urus lagi. Saya cabut, tapi saham masih jalan terus gitu. Sehingga sampai akhir tutup. Itu aja. Jadi saya memang pikir, oke deh pendeta deh. Yang penting bukan cari uang. Itu sederhananya begitu dah. Ya akhirnya Tuhan izinkan juga sampai sekarang lah gitu. Karena kalau bukan panggilan juga saya juga nggak tahan. Karena saya pikir tadinya begitu masuk ke, kalau orang gereja tuh semuanya menurut saya semua suci-suci Pak. Semua sudah bersayap. Karena begitu ketemu, haleluya, shalom. Tuhan berkati ya. Oh, kita satu dalam Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Begitu masuk ketemu ular sanca, ular beling, anaconda, kobra, komplit. Bingung saya tuh terang aja. Saya pikir kok gini ya gereja? Gitu. Tapi ya, itulah fakta yang kita hadapi gitu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menghadapi seperti itu, ya puji Tuhan gitu. Itu yang saya pribadi hadapi. Jadi saya itu waktu, ya ngapain gua ke gereja ya? Ngapain gua jadi orang Kristen? Begini semua.
lebih jahat daripada pengusaha teman-teman saya, gitu aja bahasanya. Tapi ya puji Tuhan, kemurahan Tuhan lah ya. Saya dikasih kekuatan untuk bertahan terus. Amin. Mungkin bapak-bapak yang pernah jadi WL, mungkin belum pernah mengalami apa yang saya alami. Banyak ketika saya di gereja-gereja, saya menanyakan kepada WL, pernahkah Anda mengalami yang saya alami? Tidak. Apa yang saya alami, kira-kira bapak kalau mau tahu ya, saya ceritakan ya. Saya sedang memimpin pujian, saya jadi WL itu waktu. Di antara sekitar 750 sampai 1000 orang. Dan yang saya nyanyi lagu saya, mungkin Pak Hari Pak tahu, dan yang lain juga tahu lah, kalau lama. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Ada orang yang, Pak, itu lagu yang ada kebun binatang. Kena refnya itu. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, dan sebagainya. Orang pada nangis berdiri, saya nggak minta mereka berdiri, saya nggak minta mereka nangis, saya nggak minta mereka segala macam, tapi mereka berdiri sendiri semuanya. Tiba-tiba Bapak Gembala dari bawah, Pak, mereka Bapak Gembala selalu duduk depan kan ya, dia berteriak, turun kau! Kamu di sini bawa roh kesedihan. Waduh, itu muka saya nggak tahu merah, hijau, kuning, hitam, nggak tahu dah. Tapi ya saya turun. Lalu saya suka tanya sama WL-WL yang sekarang, kalau kalian mengalami seperti ini, minggu besok muncul lagi nggak di gereja? Ya kebanyakan jawabannya tidak. Saya bilang bukan saya sombong, saya muncul. Saya jadi jemaat aja biasa duduk-duduk aja. Banyak yang tanya, Pak Hari, nggak ada hard feeling? Nggak ada. Ya gue nggak tahu, gue nggak ngerti, saya bilang. Bawa roh kesedihan gue nggak tahu, nggak ngerti, saya bilang. Gue cuma tahu ini pujian, nggak tahu yang lain. Ya udah, itu aja. Kalau nggak cocok ya bawa sama apa, dia kan pimpinan. Kita anak buah. Ya udah selesai. 3 bulan kemudian beliau menghampiri saya, dia bilang, iya Har, lagumu memang lain katanya. Ya puji Tuhan, saya boleh naik lagi. Ya haleluya, puji Tuhan. Lalu saya disuruh jadi gembala di daerah saya Pluit sini, bikin gereja, tempat masih ya dikasih pinjem, sewa dan sebagainya, free juga, banyak yang juga kasih free juga ya. Akhirnya jemaat bilang, Pak Hari kita mesti punya bikin gereja sendiri, bangun sendiri. Oke, bangun. Tapi kan tidak bisa nodong orang, saya sih orangnya begitu, nggak bisa nodong orang, Pak. Lalu saya bicara sama istri, saya bilang ya, bagaimana nih? Yang paling cepat maaf ya, jual mobil dan perhiasan istri. Itu yang paling cepat untuk jadi uang. Kalau yang lain lama lah. Oke, jual. Kita masih disuruh jual rumah ini yang sekarang saya pakai ini. Untuk istri saya tolak. Saya nanti kalau bangun katanya nanti di gereja itu, you tinggal di pastoral di atas. Saya pikir ya bener-bener aja, karena saya jujur aja nggak ada apa-apa. Oke aja, tapi istri saya bilang no, rumah tidak jual. Ya puji Tuhan, ternyata tidak lama kemudian saya diserang jantung. Bypass di Singapura, pulangnya saya pikir saya dibesuk. Nggak tahu beliau bersama dengan ya teman-teman beliau ya, segereja, datang hanya sepatah kata, Har, semalam Tuhan kasih mimpi, gereja ini harus diberikan kepada saya pimpinan. Ustaz, saya juga nggak bisa jawab apa-apa, karena saya bicara aja masih sakit, Pak. Masih pakai bantal supaya ditahan gitu. Ya saya jawab satu jawaban yang saya tidak pernah akan cabut, yaitu, ya Pak, saya nggak ngerti Pak, kehendak Tuhan lah yang jadi, itu aja. Rupanya ini diartikan bahwa saya setuju. Setelah beliau pulang, sama teman-teman itu pulang, saya panggil yang kita sebut majelis temporary di tempat saya. Saya panggil mereka, bagaimana mereka bilang, Pak Hari, ada uang dari beliau. Saya bilang, saya nggak pegang uang loh. Yang pegang uang you orang loh. Uang apapun saya nggak pegang. Uang kolektor nggak pegang, uang perbulan nggak pegang, uang pembangunan pun nggak pegang. You tahu sendiri, ada uang nggak dari beliau? Nggak ada. Yang nggak ada. Lalu bagaimana? Nggak bisa Pak, kita mesti fight. Nah di sini Pak, saya mengalami Petrus Pak. Ketika saya fight di GBI, ternyata saya ditinggal anak buah Pak. Diocok-ocok dari bawah, kucuk lah. Hari katanya mau mengangkangi gereja, ya, mau hari korupsi,
Dia datang ke gereja bersama dengan para pejabat saat itu. Dia datang permisi untuk bicara segala kejelekan saya. Ya udah, saya diamin aja. Pulangnya sudah selesai. Saya juga banyak ngomong. Saya tutup kebaktian, sudah selesai. Cuman ya kurang lebih ribut 3 bulan, tapi saya pikir-pikir hamba-hamba Tuhan, sama-sama hamba Tuhan ribut soal harta benda, mempermalukan Tuhan. Pas hari itu saya, sebelumnya hari Sabtu, saya Jumat, saya sudah ke GBI, saya bilang, Pak, saya serahkan sama GBI aja deh. Beliau nggak dapat, saya nggak dapat. Sisa utangnya bagaimana? Ya saya bilang, sisa utang yang kita masih utang sama bank, ya saya yang bayar. Oke, selesai saya pulang. Hari Sabtu datang teman dari Surabaya. Dan teman dari Surabaya, dia bilang, Har, boleh nggak ngomong katanya? Lepasin aja deh. Saya bilang, iya baru kemarin gua kasih ke GBI. Saya bilang begitu. Bagaimana? Ya you doa deh. Hari Senin nanti lihat aja katanya. Ya saya Senin saya kembali ke GBI, saya kasih tahu sama itu waktu pimpinannya. Pak begini ya Pak. Udahlah selainnya kalau dia mau kasih deh. Ya telepon. Ya telepon. Panggil lah, datanglah. Saya terus kita ke notaris. Lalu beliau minta bikin surat jual beli. Saya bilang saya nggak mau. Karena saya nggak terima uang. Kalau hibah saya boleh. Saya teken. Selesai. Saya kasih sebentar. Sampai hari ini pada orang semua pada ketemu. So, Har lu nggak salah. Itu kan lu nama you. Kok you kasih? Nah, sudahlah. Ribut-ribut begini malu. Saya gitu aja udah. Itulah sedikit lah ceritanya ya. Maka saya bilang, kita untuk ngomong sejalan sepikir sekedak dengan Tuhan itu gampang. Kenyataan kita punya tindakan itu sering tidak sesuai. Ngomong firman, maka saya bilang, khotbah itu nggak terlalu susah menurut saya. Maaf ya, saya minta maaf sama Tuhan yang lain, saya minta maaf ya. Buat saya khotbah nggak boleh susah. Yang susah itu melakukan apa yang kita khotbahin. Kita di mimbar, wah dahsyat, seperti yang suci banget, sudah serba, wah lulus lah. Pokoknya udah dapat kaplik di surga lah pokoknya. Pastilah itu. Tapi kelakuan sehari-hari ya beda jauh gitu Pak. Nah ini yang maka itu judulnya keluar gitu. Dalam bahasa Inggris, in line with Jesus. Sementara kita kan sudah tahu satu ayat yang sudah terkenal lah. Ya. Yesaya 55 ayat 8, saya bacakan aja ya supaya cepat. Nanti kalau Bapak yang ada di Siantar mau kuari silakan. Tapi ini saya memang nggak masukin di situ, saya tiba-tiba teringat tadi ya. Yesaya 55 ayat 8, ya semua sudah tahu lah ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya memang, kita nggak nyampe lah. Tapi sekarang saya minta apa salahnya kalau kita in line with Jesus? Ruginya apa? Buat kita sebagai ngaku umat Tuhan, biji mata Allah, imamat rajani, dan lain sebagainya itu semuanya. Kalau kita tidak in line dengan Yesus, maka otomatis kita berbeda. Firman boleh A, kita kelakuan kita B semua, entah C, D, saya juga nggak tahu lah. Nah inilah yang maka kok begini ya. Mari yuk, andai kata kita sudah agak ya miring dari firman, mari kita kembali selama waktu masih Tuhan berikan sampai ini hari. Begitu banyak orang yang sudah meninggalkan kita karena COVID dan lain sebagainya. Kita ini hari masih dikasih kesempatan. Kemurahan Tuhan. Umur kita makin bertambah. Umur manusia kita nggak ada yang tahu. Mantu saya cuma 50 lebih. Sudah selesai. Tapi hari kita Tuhan masih kita kasih bertemu. Itulah kemurahan yang saya anggap luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Padahal saya pikir saya terus terang aja. Saya sering ngomong juga di gereja. Kalau orang-orang firman mengatakan bahwa semerah kermisi pun dosa orang dijadikan seperti salju. Saya bilang, kalian mungkin semerah kermisi. Saya sudah sehitam bangku itu. Tutupan bangku yang hitam tuh. Kan gereja banyak pakai bangku itu. Tutupan kain hitam tuh. Tapi kemurahan Tuhan sampai hari ini. Sayangnya sih saya katakan banyak orang yang ada jalan baik, tidak diambil. Malah ambil jalan sendiri yang berakibat babak belur. Iya. Itulah saya dulunya.
Datang bukan mengiyakan firman, bukan menjalankan firman, cuman hanya sekedar I'm just a Christian. Namanya Kristen ya mesti hari Minggu ke gereja, itu aja selesai. Setelah kasih kolektor ya udah pulang. Mau apa lagi sih? Akibatnya saya tidak pernah in line with Jesus. Saya jalan sendiri, Tuhan jalan sendiri. Nah, dalam bahasa Mandarin, kalau ada yang mengerti bahasa Mandarin, itu holowang. Holowang itu sendiri yang masuk dalam perangkap. Bukan Tuhan dorong-dorong kita. Kita sendiri yang masuk. Lalu nanti kita berteriak, Tuhan tolong. Tuhan bilang, yang apa maksud apa? Tuhan tidak pernah menggiring kita ke satu lubang untuk menjerumuskan kita kok. Kita sendiri yang masuk ke dalam lubang. Dan kita masih merasa it's fine, it's okay. No problem, kita masih Kristen yang paling baik. Lebih baik dari orang-orang. Apalagi kita hamba Tuhan. Maaf ya teman-teman, hamba Tuhan ya, maaf ya. Kita lebih baik dari jemaat kok. Yang mesti bertobat jemaat. Kita udah gak perlu bertobat lagi kok. Kita sudah familinya Yesus. Keluarga besarnya Yesus. Jadi pastilah kita selamat. Ya, saya suka tanya-tanya sama jemaat sih, jangan ke gereja ya. Apakah ke gereja berarti ada selamat? Itu aja bahasa saya. Ada yang bilang amin, ya sudah terserah you. Kalau saya sih bilang belum tentu. Kalau kelakuan you tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya pertanyaan besar. Karena ada lagu Mandarin yang saya nggak tahu, mungkin lagu terkenal, lagu pop sebetulnya. Cuman ada kata-katanya ya, engkau mengaku mencintaiku, dan ternyata aku tunggu engkau selama 1 tahun kurang lebih, ternyata kau sampai hari ini tidak muncul-muncul, maka dia bilang, akhirnya dari kata ujungnya daripada kata itu adalah, ini hari kau mau bicara apa? Wah ini berat buat saya. Karena kalau ini hari kita masih ada kesempatan untuk minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau di saat kita sudah bertemu dengan Tuhan, there is no time anymore. Tidak ada kesempatan Tuhan. Juga ada lagu barat yang mengatakan, if Jesus come tomorrow, what then? Nah, apakah kita masih mau berargumentasi dengan Tuhan? Tuhan, aku sih sebetulnya nggak mau begini Tuhan. Aku sebetulnya mau jadi anak Tuhan yang paling baik Tuhan. Mau jadi domba Allah dan lain sebagainya. Tapi kena keluargaku, kena si A, kena si B, kena si C, aku jadi begini-begini. Nggak bisa lagi. No time anymore. Nah kalau ini hari masih kita ada kesempatan, kita sharing baik melalui Zoom maupun melalui gereja kita masing-masing semuanya, itu kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. So mari, turn back. Kalau kita masih di dalam garis Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita merasa kita sudah agak sedikit main, saya apa-apa, saya don't know bahasanya, ya terserah, balik lagi yuk. Karena kita bisa kelihatannya suci, kelihatannya baik, dan lain sebagainya. Tapi who knows your heart? Karena bahasa Jawa mengatakan dan semien putusing. Yang saya terjemahkan ya. Kenal orang, kenal wajahnya, tapi kita tidak pernah akan mengenal hati orang itu. Iya. Ya, tuh ya. Terima kasih. Kita nggak pernah kenal. Dia boleh aja berpredikat doktor, profesor, pendeta, dan segala embel-embel. Good, semuanya bagus. Tapi kita nggak tahu ternyata dia, saya sudah bilang tadi, saya katakan, di gereja ternyata ya serigala, buaya, anaconda, kobra, semua komplit gitu. Dan itu di mimbar. Mengerikan itu. Apakah saya udah terlalu baik? Ya enggak juga. Cuma saya, kok gini? Terus makin hari makin kok gini ya? Tuhan jangan sampai begitu deh. Maka itu banyak orang ya ketika dia tahu saya tidak memimpin gereja lagi, mereka bilang, mari Pak, bantu nyuk jadi gembala. No. Bantu ngobrol-ngobrol boleh. Jadi masuk, no. Karena begitu masuk, pasti kita udah beda. Nanti kita ribut gak mau. Mending kita jadi teman aja. Lebih enak. Buat saya begitu aja. Jadi kita ke gereja A, ke gereja B, masuk saja semua. Itu aja. Semua teman lah. Itu aja bahasanya. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, menurut saya ya Bapak Ibu, ya, dunia sekarang semakin banyak jebakan bagi anak-anak Allah yang masih mau bawa cara sendiri. Nah, itu. Jebakan bukan makin berkurang sesuai dengan firman, dunia makin jahat. Jebakan makin banyak. Yang kelihatannya baik semuanya, ternyata semua jebakan semuanya. Dan sayang, banyak
Aduh, ini kalau saya ngomong minta maaf lah, minta maaf. Ini jangan diglobalkan ya. Ini kan tentu kasus-kasus ya, jangan diglobalkan. Banyak anak-anak Tuhan terlalu lugu. Mereka berlihat bahwa yang di mimbar itu, waduh, ya gembala. Tapi ya ternyata ya yang saya ketemu ya kebanyakan ya begitulah. Sehingga ya saya suka ngomong sama hati-hati aja, aku cuma ngomong gitu aja. Ya, karena Firman juga mengajarkan kita harus setulus merpati, setedik ular. Itu jangan dipotong. Jangan hanya pakai setulus merpati karena kita dulunya jahat, kita sekarang mau jadi baik, lalu kita hanya pakai setulus merpati. Setedik ularnya kita nggak pakai, karena itu kita anggap jahat itu. Ini salah ya. Itu akan dimakan habis. Karena banyak sekali kesaksian. Wah, Pak, saya ketipu sama sini. Saya ketipu sama ini. Baik sama sesama jemaat maupun oleh beliau-beliau. Kan sayang, kasihan kan. Akhirnya semua kecewa. Dan berapa banyak kita sebagai mengaku hamba Tuhan membuat jemaat kecewa dan kita jadi batu sandungan sebenarnya. Karena kelakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bicara firman, kita bicara pertobatan, kita bicara segala macam, tapi yang bicara beda. Nah, ini yang kadang-kadang ya buat saya jadi pemikiran juga sih. Saya nggak tahu lah ya. Karena buat saya sini ada gambarnya. Kalau kita jalan bersama dengan Yesus kan ya asik ya. Karena saya mengalami walaupun dalam pandemi ini ya, ternyata ya sebelum pandemi Bapak Ibu jangan salah mengerti. Sebelum pandemi saya itu minggu full. Booking itu setahun. Kalau nggak setahun nggak bisa. Kadang-kadang gereja-gereja yang kecil yang undang ya, wah Pak, gereja kita kecil ya, Bapak nggak mau ya? Bukan nggak mau, udah full. Karena mereka gereja besar main full satu tahun full. Ya. Bukan kita pilih gereja besar. Ya siapa yang duluan aja. Tapi ya mereka juga salah ngerti ya. Saya ya terima risiko aja gitu aja bahasanya. Pokoknya Tuhan tahu, gue nggak cari uang kok. Ya udah aja. Selesai. Ya. Lalu sini saya katakan, saya tulis dalam slide-slide saya yang tidak ditayangkan ya, tapi nggak apa-apa ya. Apa ruginya jika kita turut apa yang Tuhan kehendaki? Saya sih merasa nggak ada ruginya, Pak. Untungnya iya. Karena ayat yang terkenal itu Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan Tuhan saja mau bekerja sama kita. Kalau kita nggak mau bekerja sama dengan Tuhan, kita jadi apa? Apa kita lebih dari Tuhan? Dia begitu menyayangi kita sampai dia mau bekerja sama dengan kita. Loh, kalau kita merasa kita hebat, sampai seolah-olah wah bisa mengendalikan Tuhan atau menyetir Tuhan, waduh, saya juga bingung deh katanya. Lalu kalau saya teruskan lagi ya, kita sebenarnya sudah tahu bahwa jika kita ambil jalan sendiri, maka itu akan semakin jauh dari Tuhan. Saya percaya semua sama. Setujulah mengenai ya. Bisa tolong ayatnya Pak, Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Yesaya 55 ayat 7 sampai 11. Pak Derikson ya, yang keluarin ya. Oke, terima kasih. Ya, baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya. Kita nggak ada satupun yang mau mengaku diri kita orang fasik tuh. Kita anak Tuhan kok. Mana mau kita ngaku fasik. Tapi kelakuan kita, ya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ini suatu anjuran buat kita. Tapi banyak menurut saya banyak kan tidak merasa bahwa dirinya fasik. Saya sudah bersama Tuhan, apa yang fasiknya? Saya nggak tahu mengenai dagangnya fasik, atau mengenai sikapnya fasik, kelakuannya. Karena bagi saya IQ tinggi bagus, SQ tinggi bagus. Tapi kalau EQ tidak ada, semua kosong. Sini katakan baiklah ia kembali kepada Tuhan. Berarti you must go back, turn back, you turn. Maka dia akan mengasihani kita dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Apakah masih kurang? Kalau kita ini masih tidak mau juga, ya menurut saya maaf ya, kebangetan. Terlalu high coven bahasa Mandarinnya itu. Rancanganku, nah ini yang tadi kita baca ya, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tapi apa salahnya kalau kita sinkronkan dengan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan?
Untuk ruginya apa? Kan nggak ada. Seperti setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini kita ambil satu poin yang menurut saya sering salah arah. Kita ambil tuh, kita nggak bakal nyampe. Rancangan Tuhan kan sama rancangan kita kan beda. Kita kan manusia biasa. Nah, kita mengiyakan kedagingan kita gitu. Kenapa kita tidak mau samakan saja? Itu aja bahasanya. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Mau makan apa? Makan firman, roti kehidupan. Yang mau, nggak mau ya excuse me, ya nggak dapet lah. Demikianlah firmanku. Firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Jadi bukan dari mulut pendeta. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Maaf, mungkin kita ada beda, tolong bantu saja ya, tolong dikasih pencerahan kalau saya salah. Bagi saya ayat ini, memang Tuhan berdaulat betul. Tapi kalau manusia auban, keras kepala, akhirnya hancur sendiri. Karena tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan, tidak inline dengan Tuhan, sehingga ayat-ayat yang ayat 11 ini mungkin tidak terjadi pada kehidupan orang tersebut gitu. Nah, kalau kita teruskan lagi ya sini, janganlah ini sampai terjadi pada kita itu. Ayat apa kayak ini? Kita baca yuk Matius 21 28 sampai 31. Matius 21 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. You see? Cuma di mulut aja. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Bagaimana sekarang? 31. 30 dulu ya. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua, demikianlah juga anak itu menjawab, aku tidak mau ya. 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh, ini keras. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana pendapatnya. Ini ya, kita sepertinya mau ikut apa yang Tuhan kehendaki, sepertinya, looks like, ya bahasa Tionghoanya hausiang, ya bukan hausiang, tapi hausiang. Tapi kenyataan begitu Tuhan, misalkan yang contoh yang sering saya pakai di gereja ya, yang gampang deh, ketika kita dalam keadaan kekhawatiran, Firman mengatakan jangan kamu khawatir. Tapi kita khawatir terus, dan kita bikin 1001 alasan untuk mengatakan kepada Tuhan, kenapa kok kita khawatir? Nah berarti kan kita tidak percaya firman Tuhan, tidak sejalan dengan Tuhan. Memang faktanya mengkhawatirkan di depan kita, dan kita dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Tapi kan bukan Tuhan mengatakan Dia menyertai kita. Dia adalah perisai kita. Lalu sampai di mana kita sejalan dengan Tuhan? Kalau kita tidak sejalan, ya memang faktanya memang susah semua. Berat semua. Mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan, semua di depan mata. Kita tidak tahu sekarang bagaimana nanti dunia ini. Tapi sekarang semua sudah tahu. Perang sana, perang sini. Ancaman sana, ancaman sini. Setiap saat bisa meledak. Belum lagi sekarang ini, ya COVID sudah mulai merebak lagi sekarang ini. Ya, tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, tetap jaga kondisi ya, jaga kesehatan ya, jangan ngumpul-ngumpul dulu deh. Ya, walaupun sehat-sehat juga lebih baik jangan deh ya, karena ya terlalu cepat merebaknya. Nah kalau kita baca lagi Matius 7:21 yang sudah terkenal lah, ini kan semua sudah hafal lah, ya nggak usah dikeluarin juga nggak apa-apa lah. Tidak semua orang yang berseru Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Nah bayangkan kalau tadi lagi segala pelacur segala macam semua itu semua bisa jadi ikut Tuhan, sementara kita yang ikut Tuhan mungkin dari sekolah minggu sampai kita tua ini hari, kita tidak pernah in line with Jesus.
Kita hanya looks like, kelihatannya ke gereja, kelihatannya wah baik sekali, kita amin paling keras di gereja, angkat tangan paling tinggi di gereja, ya. Wah, mungkin kita jadi donatur lagi. Ya bagus, nggak salah, bagus, ini bagus. Ya, cuman kalau itu hanya action aja, so what gitu, nggak ada untungnya. Ketika hamba Tuhan ada amin, amin, semua teriak. Dia puji Tuhan, karena ditanya, ya sudahlah. Tapi amin kita bagaimana? Karena saya ada satu gambar ya, mungkin bapak-bapak juga punya barangkali ya. Itu ada di YouTube juga bisa diambil ya. Kenyataan ketika seseorang ditanya, apakah engkau percaya Yesus? Percaya. Oke. Sungguh percaya? Percaya. Oke. Kalau gitu begini. Kamu berbalik ke sana, tadi berhadapan, kamu berbalik ke sana. Jadi begini gitu. Ya. Sekarang kamu percaya kepada Yesus? Percaya. Kenapa sih saya dulu? Ya, cuma tanya aja. Percaya nggak? Oke. Kalau kamu percaya, jatuhkan dirimu. Lalu dia nengok, jatuhkan. Nanti benjol dong. Aku ada di sini. Betul ya? Jangan lari ya. Enggak. Oke, dia jatuhkan diri. Nah, ditangkaplah dia. Itu dipegang oleh Yesus ceritanya gitu. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang begini. Berdiri lebih jauh lagi. Tadi kan segini. Sekarang berdiri lebih jauh. Jatuhkan dirimu. Mana bisa Tuhan? Loh, kau beriman nggak? Aku beriman. Tapi nggak mungkin Tuhan. Kejauhan Tuhan. Nanti aku jatuh. Akhirnya orang itu tidak melaksanakan apa yang dia katakan dia beriman dan percaya. Dia pergi, dia meninggalkan Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Nah, ini banyak orang terjadi begitu. Sangat sayangkan. Kita bilang percaya Yesus itu mudah sekali kok, nggak susah. Apalagi kalau ngomong amin. Lebih gampang lagi. Susah amat. Amin aja. Malah kadang-kadang kalau saya tanya sampai 2-3 kali, amin juga gak enak. Amin. Saya bilang, aminnya marah-marah ya. Gitu. Iya. Ya, kata jemaat sekarang ya saya bilang, maaf ya. Kalau saya salah ngomong juga minta maaf lah, inilah saya. Dengan segala macam pengalaman saya. Saya bilang jemaat sekarang ini, maaf. Banyak yang bukannya domba lagi, kambing saya bilang. Tanduknya keluar. Cuma tanduk saya otomatis. Ketika di gereja turun. Ketika ada kesenggol, tersinggung, tanduknya keluar lagi. Dier lagi. Selesai. Pendeta pun salah ngomong sedikit, langsung ditangkap. Bapak kan ngomong begini. Ya, kita kan kita ngomong khotbah, kadang-kadang khotbah artinya A, tapi diterimanya B. Ya. Ini rekamannya ada nih Pak tuh. Bapak ngomong begini. Tapi saya bukan maksud begitu. Makanya kadang-kadang kita nggak ada waktu untuk menceritakan selengkap-lengkapnya. Cuman sayang ya, jemaat ada yang awan juga sih, susah gitu. Coba Pak Brixton tolong Matius 12 ayat 50 ya. Terima kasih. Matius 12 ayat 50. Thank you. Derikson, salah ngomong lagi. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun, everybody, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Katanya sederhana nih ayat ini. Tapi kalau kita tidak jadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa, berarti kita bukan saudara. Boleh kita nih, yang lagu lama itu, kita semua bersaudara tuh dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Belum tentu. Ya kita memang mesti mengasihi orang, iya. Tapi saya sering ngomong hati-hati. Kalau ketemu ular, kalau kita beda, minta maaf ya. Kalau ketemu ular, kita tidak boleh pakai jurus mengelus domba. Habis kita. Tinggal tunggu waktu aja. Kapan dia lapar, cek dia bangun, selesai kau. Nggak bisa. Ular tetap ular. Karena Tuhan menciptakan ular dengan segala sifatnya dan lain sebagainya. Tidak bisa kita elus-elus jadi domba.
Nah, sayangnya banyak orang Kristen sekarang ini menganggap semuanya sekelilingnya semuanya domba. Akhirnya dia digigit semuanya. Lalu dia kecewa. Dia nggak mau ke gereja lagi. Dan lain sebagainya. Maaf, itu karena kebodohan sendiri. You nggak pernah belajar firman dengan sebenarnya. Sehingga itulah yang dulu saya juga hadapi, Pak. Dengan kebodohan kita, ketulusan kita, Bapak Gembala cukup dia peluk kita dari samping, ditepuk-tepuk sedikit, you mau dipakai Tuhan. Wah, bangganya luar biasa gitu. Iya, mau dipakai Tuhan, banggalah. Ya. Gereja perlu sound system. Beres, Pak. Ganti besok. Selesai. Tapi ya, semua kemana tuh barang-barang semua. Itu aja. Akhirnya ya, toh ular tetap ular. Saya punya pemikiran begitu. Karena saya ketemu banyak ular. Jadi saya nggak pernah mau bisa mengerti kalau ular bisa jadi domba. Saya bukan bilang Tuhan tidak berkuasa untuk merubah seseorang. Tidak semua seperti Sakius. Tanpa dikhotbahi, dia berubah. Dia menyesali perbuatannya dan sebagainya. Dia mengganti semuanya. Kita kadang-kadang sudah dengar ribuan khotbah. Kita tetap sama. Bahkan kita pakai firman, Yesus tidak pernah berubah. Maka aku pun sama dengan Yesus, tidak pernah berubah-berubah. Ya, samanya lain. Samanya lain, Pak Ko. Iya. Nah, ini yang susahnya gitu. Keras kepalanya minta ampun. Maka saya sering tanya ya di gereja, antara batu dengan kepala keras mana? Semua jawab bilang keras batu. Saya bilang salah, keras kepala. Batu ditetesi air, bolong. Tinggal tunggu waktunya kapan ditetes terus, lama-lama bolong. Ini kepala dengar firman, mental terus. Kalau firman kekerasan, marah, kesinggung. Maunya firman yang enak-enak, yang mengelus-elus, kau diberkati, berlimpah-limpah, Tuhan menyertai kau, dan lain sebagainya. Kau jadi pemimpin, bukan jadi ekor. Saya bilang, dari mana kau bisa jadi pemimpin kalau kau tidak bekerja dengan baik, kau tidak berusaha dengan baik? Bagaimana kau jadi pemimpin? Apakah cuma dengan didoain dari mimbar itu, lalu besok kau jadi pemimpin? Excuse me, saya nggak diterima. Nggak masuk di sini saya. Apakah saya terlalu banyak pakai akal saya nggak ngerti. Tapi ya, kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus berusaha sesuatu dong. Anda mau kaya, kerjakan sesuatu. Bukan dengan cara menipu, dengan cara membohongi orang, korupsi, dan lain sebagainya. Dengan cara benar, Tuhan pasti kasih kaya. Tapi kalau Anda hanya cuman, ya, excuse me dah. Minta maaf lah, jangan diterusin deh, nanti gak enak lagi. Ya, oke, terusin apa? Seharusnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa sih kita belajar ya? Matius 26:39. Matius 26:39. Sambil minum ya, thank you. Matius 26 ayat 39. Excuse me. Oke, tidak apa-apa. Kalau ada gangguan tidak apa. Saya ada kok, masalah sih. Matius 26 39. Oke. Mana bukan. 26 Matius. Thank you. 39. Iya, thank you. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, semua sudah hafal ayat ini, ya. Biar cawan lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini yang kita perlu belajar. Yesus juga nggak mau kan? Kalau bisa janganlah. Tapi dia tidak pakai egonya, tidak pakai dia punya hak istimewanya untuk membatalkan apa yang telah Allah kehendaki, Allah Bapa kehendaki. Ya ikut aja dah. Kesalib ya salib dah. Dipermalukanlah. Kita mana mau. Kita mau ikut Yesus yang bawa kado, saya sering ngomong. Kalau Yesus yang bawa kado, bawa hadiah, bawa berkat, kita ikut. Tapi kalau Yesus yang disalib, kita nggak mau. Ngapain ikut Yesus susah? Banyak orang sedikit susah sudah langsung lari dari Yesus. Jadi mualaf dan lain sebagainya.
Kita hanya bersedia ikut Yesus yang bawa kado. Yang memberkati kita dengan rumah baru, mobil baru. Ya semua serba baru lah. Sampai saya kadang-kadang di gereja suka bercanda ya. Istri baru, semua udah. Enggak lah, bercanda lah saya bilangnya. Daripada terlalu tegang, saya bilang semuanya bercanda lah. Khotbah jangan terlalu serius-serius apa sih. Bikin orang tegang semuanya gitu. Ya, bikin happy-happy aja ya. Nah, mari. Kalau kita belajar, kita mau seperti Yesus. Kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Tapi Yesus juga suka nyanyi, aku tidak seperti engkau anakku. Aku tidak pernah melawan Bapakku. Tidak seperti engkau yang selalu menolak firmanku. Itu aja tak nyanyikan lagu. Iya. Gimana? Kita mau Yesus yang kita susah, diberkati. Kita nggak punya kerjaan, dapat kerjaan. Kita sakit, disembuhkan. Segala macam. Kita mau menikah, ya dapat jodoh. Kita maunya Yesus yang seperti itu. Saya bukan bilang Yesus tidak memberkati itu, bukan. Tapi kita juga mesti mengerti, Yesus itu dikasih contoh, pikul salib. So, ketika kita diizinkan untuk memikul salib kita masing-masing, mari kita pikul aja. Seperti 2 tahun ini pandemi, tiba-tiba maaf ya, ini bahasa saya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahasa saya kurang begitu bagus susahnya. Bahasa saya begini, tadi kita di atas nih, full, kebaktian, semua full, setahun. Pertengahan juga, ya minimal kalau pertengahan bisa 2-3 hari, 2-3 kali dah. Ya, full boleh katakan. Tiba-tiba pandemi, nyungsep ke bawah, kosong. Kita kan nggak bisa minta-minta sama orang. Sama anak pun saya nggak berani minta loh. Tapi puji Tuhan lah, anak-anak ada yang ngerti, ada yang dia bantu dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tapi mau nggak mau kita juga harus menghemat dan lain sebagainya. Dan kita juga, saya sering ngomong sama teman-teman, tolonglah ya teman-teman, saya bilang, kalau andai kata gereja kecil yang mengundang, lu jangan cari PK terus, saya bilang. Andai kata nih, biasa kalau masuk gereja besar dapat jutaan, oke, puji Tuhan. Tapi kalau gereja kecil mungkin mereka hanya bisa kasih paling besar 500. Ya terima aja, sebab kalau 500 kau tidak terima, nanti 100 pun kau terima. Karena kau nggak ada kerjaan. Kau bingung soal makan. Berapa banyak hamba Tuhan ini kali pandemi, berapa bingung semuanya. Sampai ada yang jual gereja dan lain sebagainya. Sampai di mana kita punya fondasi dalam Tuhan ini. Kenapa kita bisa begitu? Karena ternyata sederhana, kita tidak in line with Jesus. Tidak sepaham, sepikir, sehati, sejauh, dan lain sebagainya. Kita maunya Yesus yang memberkati, gereja kita bertumbuh besar, jemaat banyak, kolektor besar, perpuluhan dahsyat. Ya haleluya, haleluya. Tapi kan nggak semua. Kita diajarkan bersyukurlah. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya udah cukup aja. Ternyata cukup aja. Enak-enak aja. Cuma orang bilang, Pak Hari kok ada kurusan? Ya saya sedang menguruskan diri, bukan kurusan. Saya sedang menguruskan diri aja. Jadi makan memang nggak banyak, gitu aja bahasanya. Karena buat saya ya udahlah, udah tua, jangan terlalu gebuk-gebuk lah, gitu aja bahasanya. Sederhana aja ya. Lalu kalau saja kita punya passion yang sama seperti doa Yesus ya, pasti doa-doa kita akan sejalan dengan Tuhan. Saya yakin itu. Kalau kita sama dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan nggak jawab? Dia janji kok semuanya. Mintalah maka akan diberi kok. Asal sejalan. Kalau nggak sejalan jangan salahkan Tuhan dong. Karena apa susahnya kalau kita sejalan dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah mengajak kita ke air comberan dan rumput yang kering. Dia membawa kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Malah dia, kalau kau ada yang susah lelah nih, datanglah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan beban berat. If you have a problem, so come to Jesus. Jangan cari yang lain. Kalau kau cari boksu, cari pendeta, kau bisa kecewa. Lagi tidak semua ya. Tapi kau bisa kecewa, karena jawabannya doalah kau. Nah akhirnya kita jawab, gue juga tahu kalau doa. Siapa yang nggak tahu doa? Tapi kan mereka tidak mau jawaban doa. Mereka mau jawaban sesuatu ditolong atau lain sebagainya. Maka kita hamba Tuhan jangan cuma ngajak orang, hey beri maka kau akan diberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Padahal kita hamba Tuhan sering juga kadang-kadang ya keluar uang mestinya. Apalagi kalau kita mendoakan orang, datang ke orang yang maaf ya mungkin ekonominya kurang. Nggak bisa cuma dengan bala sembuh ya, percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Lah dia tentu jawabannya iya percaya. Dia nggak mungkin saya nggak percaya, nggak mungkin.
Tapi apakah hamba Tuhan datang cuma untuk berdoa saja? Nggak bantu dia. Oke, kita nggak kuat. Kita ajak beberapa teman-teman. Urunan kongsian. ya kongsian. Nih dari kita ya, bantu sedikit. Bagus kan? Orang itu butuh duit, men. Bukan hanya butuh doa. Kalau datang yang kaya ya nggak perlu. Datang yang kaya ya cukup didoain aja memang. Iya. Tapi ini ada yang memang kadang-kadang saya, maaf ya, ini saya punya pengalaman ya. Saya sering ngomong loh, jangan begitu jadi orang deh. Apa ya kalau orang sakit nih, makan obat. Beli obat ini, obat A, obat B, obat C. Periksa dokter. Orang itu juga tahu, orang itu iya. Kenapa dia nggak punya uang? Dia cuma suruh makan obat, suruh ke dokter, orang juga tahu. Tapi you bilang apa? Cuma ngomong aja kan. Datang naik mobil. Bukan wajib untuk nolong ya, tapi kau nggak punya hati. Kau tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Kau sejalan dengan hatimu sendiri. Mungkin kita apa Tuhan? Kurang, dia boleh katakan saya sih kalah jauh dari anak muda itu. Semua aturan agama, aturan Taurat semua sudah dijalankan. Tapi ketika Yesus, oke, kalau semua sudah, jual barang, ikutlah aku. Apakah dia ikut? No. Dia semua sudah hafal kok, nggak bakal dia ikut. Karena ada sesuatu yang sangat mengikat dia, yang Yesus suruh lepas. Nah sekarang apa yang mengikat kita? Yang kita tidak bisa sejalan sekehendak sepikir dengan Tuhan.
yang sampai hari ini masih mengikat kita, saya nggak tahu apa. Kita masing-masing lah. Mari, selama masih ada waktu, jangan tunggu-tunggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya percaya Bapak-Bapak, Ibu semua adalah pelaku firman. Marilah, kalau memang sudah bagus, apa salahnya lebih bagus lagi, cuma itu aja. Kalau sudah baik, apa salahnya lebih baik, cuma itu aja bahasanya. We are more better day by day, cuma itu aja. Jadi sederhana. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 16 ayat yes. Tenang aja, Pak. Iya, 12 ayat 16 yes sampai 21. Thank you. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, semua sudah hafal. Ini semua ayat-ayat semua sudah sehari-hari lah, ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Waduh, ini konglomerat luar biasa, ya. Kayanya luar biasa. Lalu sini dikatakan apa? Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wah, dahsyat, 7 turunan gak habis. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat 20, terima kasih. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. What's the meaning about that? Tidak kaya di hadapan Allah. Berarti kita tidak inline. Sederhana aja deh. Ya, kalau yang mau teologi yang lebih dalam lagi ya, tolong tanya sama yang ngerti ya, teologi ya. Tapi kalau kita inline, kita nggak kaya, kita miskin. Walaupun kita dunia ini kita kaya. Bahasa Tiongkok maka semputai lai, semputai chi. Datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Bahkan kemarin saya katakan sama jemaat-jemaat, waktu di rumah sakit aja kita cuma pakai baju selembar loh. Di rumah sakit kita nggak bisa pakai baju kita sendiri loh. Baju rumah sakit selembar. Mati juga cuma ya, soal cuma ya kalau itu laki-laki mungkin dapat jas lah sama baju lah. Apa yang kita bawa? Cincin kita, arloji kita yang ratusan juta, mobil kita yang MM-an. Enggak. Jadi barang perebutan semuanya. Kalau banyak kita lihat sekarang ini, yang kaya-kaya yang sudah meninggal, anak cucunya berebutan semuanya tuh. Maka saya bilang udah hidup enak deh, cukup aja. Mau beli babi goreng ada. Mau makan apa? Makan apalah, terserah, suka masing-masing sasang. Ada. ya itu aja. Mau perlu ya motor ada. Enak hidup ini. Ngapain kita pusing-pusing? Melimpah-limpah malah nggak karuan. Mikirin uang kita simpan mana, taruh di bank takut hilang. Invest sekarang invest bodong semua. Nah, ya udah, matilah semuanya. Yeah. Ngapain gitu? Kalau kita nggak punya uang kan kita nggak ketipu, nggak kena invest. Orang invest begitu kenapa? Keserakahan kan, mau dapat bunga yang lebih besar. Kalau nggak pernah kena ketipu, kita karena nggak serakah, kita nggak ingin bunga-bunga yang besar dan lain sebagainya. Ya kalau kita bisa simpan di bank juga, saya sering ngomong, kalau kata kita punya uang banyak, jangan simpan satu bank, bagi semua bank. Jadi kalau ada kata satu kolaps, yang lain masih ada, aman kita. Kalau timpan satu bank, selesailah kau semuanya, nggak usah jauh-jauh. Itu listrik mati, ATM-mu jadi nol, walaupun ATM-mu pun ada miliaran juga jadi nol ATM-mu, nggak ada uang, tiba-tiba kita miskin, dan lampu mati, cuma itu aja. Marilah, bijaklah jadi orang. Ya, jangan cuma setulus merpati, secerdik ularnya nggak dipakai gitu. Itu bukan suruh jadi ular, harus cerdik kayak ular. Jadi lihat di situasi, ular juga diam, kapan gue bisa makannya? Bisa, selesailah kau. Itu dalam bahasa Pak Derikson tuh mate maho. Betul kan Pak ya? Iya. Boleh nyomot sedikit.
comot-comot sedikit lah Pak. Ya, nah oke. Saya akhiri dengan ini lagi ya sedikit ya. Kalau kita sejalan sepikir dengan Tuhan, pasti sekehendak dengan Dia, otomatis tuh. Sejalan sepikir dengan Tuhan pasti sekehendak Tuhan dong, ya, sekehendak Dia ya. Sayangnya ini yang sering terjadi. Apa ini? Roma 2 ayat 5. Terakhir, Roma 2 ayat 5. Roma 2 ayat 5. Thank you. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Saya percaya yang ini hari di Zoom online tidak ada yang seperti ini. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Janganlah ini terjadi pada kita, apalagi kita yang mengaku hamba Tuhan. Ujungnya di mana kita sekarang? Kalau kita tidak pernah online dengan Tuhan, tidak sehati, sepikir, sejalan dengan Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah ini. Kenapa? Kenapa ini yang kita harus ambil? Apa gunanya keras hati? Mari Bapak Ibu, saya berhenti sampai di sini. Semoga sharing sedikit ini yang dalam segala kekurangan saya dapat diterima dan dapat dijalankan buat semuanya. Tuhan Yesus nggak minta banyak-banyak kok. Dia tidak minta uang kita. Ketika saya mengatakan demikian, banyak jemaat senang. Wah, kalau gitu nggak usah kolektor dong, Pak. Per bulan nggak usah dong. Wah, kamu jahat, saya bilang. Saya kan nggak bilang begitu. Tuhan nggak perlu uang kita, tapi gereja perlu sewa, bayar listrik, ya, pemusik, dan lain sebagainya. Hamba Tuhan dikasih PK dan sebagainya, itu semua uang semua. Kita di hamba Tuhan juga bisa ke pom bensin. Pendeta, bensin free, nggak ada. Mesti bayar. Kalau nggak kita dianggap pendeta gila kita. Iya. Ya. Jadi tolonglah. Kalau memang kalian diberkati, ya ingatlah pekerjaan Tuhan, itu aja. Sederhana aja. Tapi kalau kalian tidak sederhana, tidak sejahtera, karena Anda berpikir ABC yang terjadi pada hamba Tuhan tersebut, ya sudah, kasih kepada Anda yang Anda tergerak aja, yang Anda banyak orang perlu kok. Di pinggir jalan banyak orang perlu. Itu aja. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Bless you. See you next time. Semua sehat-sehat ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa. Pendeta Hari Paat ya, Opa. Opa Hari Sanosa. Ya, Opa aja deh. Iya. Hari Sanosa. Opa Ya. Hari Sanosa. Iya, jadi Pak Hari Paat itu. Luar biasa ya. Nggak apa-apa, sama aja lah. Memang di dalam setiap kehidupan kita ini kita harus sejalan ya dengan Tuhan. Ya. Kalau tidak sejalan ya Tuhan bilang ke kiri kita mau ke kanan ya itu yang repot ya. Itu yang repot. Iya, itu jadi kita seharusnya dikatakan di Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, Ya. terang bagi setiap jalan. Aduh. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita harus jadi penurut-penurut ya. Teladan Yesus yang harus kita ikuti ya. Kalau kita bisa diberkati, ya kita harus menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Ya, luar biasa hambanya, Opa Hari Sanosa yang sudah memberkati kita semua. Opa, nanti boleh live Pak, karena ya boleh ya. Terima kasih ya semua teman-teman ya. Opa lagi Aku live duluan ya. isoman. Terima kasih Pak. Saya dulu ya. Saya Jen. Luar biasa. Sehat selalu, Bapak. Terima kasih Pak Hari. Tuhan berkati. Pak Hari. God bless. Bless you. Tuhan berkati ya Pak. Yes. Kita berdoa supaya cepat sembuh ya. Pak Hari. Thank you. Ya. Thank you. Pak Hari ya. Ya, Buat keluarga thank you, ya. ya. Aku live ya. Ya, Oke. Baik. ya boleh Pak Nikolas satu lagu atau Pak Hari Pak. Karena Nah, ini potong Pak Hari nanti kita harus takut dosa dong. karena tadi Pak Hari Sanosa ada bicara sama saya, dia sedang isoman ya. Iya. Seminggu yang lalu kan mantunya meninggal itu kena kanker ya. Dan dia ke rumah duka.
udah ke rumah duka, dia pergi ke Maesong juga ya, ke kuburan ya. Akhirnya dia kena COVID. 10 orang kena COVID Iya, keluarganya ya. memang ini peringatan buat kita juga. Amin. Buat kita yang sekarang ini mulai offline ya. Ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Hari Sanosa. Kita bangga kepada beliau yang harinya, yang masih usia yang sudah lanjut, tapi ia tetap mencintai Yesus. Tapi belakangan terakhir banyak hal yang terjadi. Menghadapi hamba Tuhan kita belajar supaya menyenangkan hati Yesus agar kita sejalan dengan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Yeah. Aku percaya ada mujizat. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, ada mujizat. Haleluya. Saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati. Amin. Ya, silakan Bu Lydia untuk doa syafaat. Bu Lydia. Pak, maaf, saya live dulu Pak ya, saya masih ada tugas. Ya, terima kasih banyak. Bu Ya. Ipon. Terima kasih. Ya, Hari, maaf ya. luar biasa. Berkati Pasangannya ya. dalam sejahtera. Keluarganya. Ya, Bu Yvonne, Pak Hari. Tuhan berkati. Ya. Dah. Dadah. God bless. Amin. Bu Lydia, doa syafaat masih ada Bu Lydia? Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan, kasih sayang dan pertolongan-Mu Tuhan. Yang luar biasa saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berharap kepada manusia banyak kekecewaannya ya Bapa. Tetapi kalau kami berharap kepada Tuhan, Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Bahkan Tuhan yang membeban segala luka-luka hati Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Manusia sering Tuhan berubah adanya ya Bapa. Manusia sering memikirkan hal-hal yang tidak baik ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Pada saat-saat ini Tuhan, di mana Tuhan yang sudah menolong kepada Bapak Pendeta Hari Santoso, Tuhan Santosa ya Bapa,
Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu di masa-masa tuanya. Tuhan terus pakai dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar dia terus menjadi hamba-Mu Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya Bapa. Biar kasih-Mu akan menolong buat ibu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya Tuhan. Kau tolong semuanya. Kau pakai dalam pelayanan mereka ya Bapa untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa kembali buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan. Kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong, dan campur tangan Tuhan. Kau juga jamah buat Ibu ya Bapak. Biar kasih-Mu juga akan menyembuhkan dengan sempurnanya. Semua sakit penyakit sudah dihancurkan dalam nama Yesus, keluar semuanya. Biar kuasa Tuhan akan menjamah, menolong, dan memberikan kesembuhan ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong semua anak mantu cucunya Tuhan. Kau lindungi, jaga, pakai juga mereka semuanya. Boleh menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu yang untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Hendra ya Bapa. Kau jamah, Kau berikan kesembuhan. Biar Pak Hendra juga boleh kembali lagi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mereka senang untuk masuk ke desa-desa ya Bapa. Mereka senang untuk melayani pekerjaan-Mu tempat-tempat yang begitu terpencil sekalipun. Biar kasih-Mu akan menolong kembali lagi kepada kasih yang semula. Biar mereka boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tolong buat ibu, buat anak-anaknya, buat mantu cucunya. Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Pakai semua pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa semua yang ikut jom ini Tuhan. Kau sertai buat Pak Direkson Tuhan. Tolong pakai terus pelayanannya Tuhan. Sertai campur tangan-Mu ya Bapa. Buat Bapak Pendeta Nicholas juga pakai dalam pelayanannya. Buat Pak Joni, buat Pak Yohanes Tuhan. Bu Angelin Tuhan Kau pakai. Bu Messi, Bu Grace Tuhan. Kau sertai, Kau campur tangan buat Bapak Opung juga pakai Tuhan dalam pelayanan mereka semuanya Tuhan pakai. Pak Hari Pak Tuhan pakai dengan ibu dalam pelayanannya. Buat anaknya juga jamah berikan kesembuhan ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang lainnya juga Tuhan tolong Tuhan campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu. Selalu menyertai buat mereka semuanya ya Bapa. Kami juga mendoakan kembali buat hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai dalam pelayanan mereka, biar mereka Tuhan bekerja dengan hati yang tulus Tuhan, tidak ada hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Biar Tuhan tolong semua hamba-hamba-Mu pakai dalam pelayanan mereka semuanya. Biar bekerja terus tertuju untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu juga semuanya Tuhan Kau pakai dalam pelayanan. Kau lindungi, Kau jaga, Kau sertai. Bahkan lebih daripada itu berikan kami semuanya kesehatan Tuhan. Ada yang sakit di rumah sakit, jamah sembuhkan. Yang di rumah-rumah mereka sakit Tuhan, jamah sembuhkan Bapak. Biar kuasa-Mu Tuhan menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan kembali buat bangsa, buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat Sahabat untuk menjadi berkat Tuhan Indonesia yang baru Tuhan. Biar tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, bahkan tidak ada hal-hal yang tidak baik Tuhan. Hancurkan semua roh-roh yang memberontak Tuhan. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan-Mu. Biar ada keamanan di seluruh Indonesia Tuhan. Tolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap doa-doa kami. Biarpun banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tetapi Engkau terus menolong, memakai hidup kami Tuhan. Tolong dalam kekurangan kami Tuhan akan melengkapi ya Bapak. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita
Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Makasih Bu Adeline. Ya, maafkan ya, Pendeta Hari Sanosa tadi udah izin sama saya, dia nggak bisa ikut sampai selesai karena dia harus siap-siap untuk makan malam ya di rumahnya, dia sedang isoman. Saya juga kaget tadi dia SMS saya di WA, akhirnya saya telepon. Oh Bapak lagi sakit ya? Oh iya, tapi nggak apa-apa. Udah jalan 5 hari, nanti juga sembuh. Saya bilang, Pak, saya minta alamat. Saya mau kirim buah. Jangan. Berkat sudah melimpah di rumah saya. Sudah banyak makanan yang dikirim. Aduh, kasihan ya. Karena dia hamba Tuhan yang pure, murni ya, melayani Tuhan. Ya. Doakan juga ya untuk teman-teman ya. Saya akan panggil ada hamba Tuhan juga. Ini juga saya percaya kalau seizin Tuhan bisa melayani di FM ya. Kita doakan sama-sama Pendeta Anthony Chang ya. Semua tahu ya Anthony Chang ya. Dan saya sedang lagi kompon dengan beliau ya supaya dia bisa melayani di Family Ministry. Menjadi berkat semua ya, semua diberkati ya. Tuhan Yesus memberkati, silakan Bapak Nicholas Liang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, shalom. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Pak Gembala. Aduh, luar biasa hari ini. Memang Pak Hari Sanosa ini, memang saya hanya mengatakan, ini kita belajar dari seorang yang sudah senior, yang ketika dia diperlakukan sedemikian, sama dengan Ibu Ivon ketika disuruh turun dari mimbar. Tapi ini adalah bagian-bagian iblis yang memang menggoda kepada, maka kita belajar banyak. Kalaupun kita harus menghadapi seperti itu nantinya, kita juga harus siap. Maka seperti itu pelajaran membuat kita menjadi jauh lebih kuat. Terima kasih kepada Gembala yang telah mengundang Hari Sanus hari ini. Luar biasa, kita banyak belajar karena akhir-akhir ini memang sedang COVID menyerang dan sebagainya, sementara undangan makin banyak makin datang gitu. Bagaimana mau menolak ya? Terus juga di besok Sabtu juga ada undangan yang seperti